Rakyatku yang kucinta, selamat datang ke YouTube channel Unofficial Indonesia bersama saya, host residen, host dan presiden, Jovialda Lopez. Unofficial Indonesia adalah ruang diskusi aman untuk berbagai topik yang sedang dibahas di negara kita. Dan topik pertama di episode perdana ini adalah Otsus di Papua. Di episode kali ini, saya kedatangan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pak Astera Primanto Bakti, Andita Firseli Utami, mahasiswi UI dan juga Harvard Public Policy 2018. Dan kita juga kedatangan dari Papua, Pak Lucky Makahena sebagai Ketua FKDM Mimika dan juga mantan Rektor Universitas Timika. Terima kasih semuanya telah datang di channel Unofficial Indonesia hari ini. Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak tentang Otsus Papua. Ini kayaknya pertanyaan dari saya dan juga dari rakyat Indonesia sepertinya Pak ya. Di bagian pertama ini kita bakal ngebahas secara tema keseluruhannya adalah apa sih yang diperoleh Papua sebagai daerah Otsus. Nah, pertanyaan pertama saya, secara ekonomi, seuntung apa sih nih Papua dan Papua Barat bagi negara kita? Jadi pertama begini, kita sangat mengetahui ya, Papua itu adalah dan Papua Barat adalah bagian yang paling timur dari Indonesia. Ya, itu satu hal yang sangat penting dan itu menimbulkan banyak juga hal yang terkait ya. Lokasinya paling timur. Kemudian dari kontur ataupun kalau dilihat dari tingkat kesulitan untuk bisa mencapai Papuanya, ya saya coba pakai bahasa yang gampang ya. Itu relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contohnya di Twitter banyak orang komplain, lebih gampang ke Singapura daripada dari Jakarta kita ke Papua. Gitu. Contohnya seperti itu. Nggak usah Singapura deh. Mungkin kalau kita hitung perjalanan dari Jakarta ke Papua itu kalau dengan transit kan bisa sampai 7 jam. Benar. Dan saya pernah. Betul. Nah, kalau kita naik pesawat dari Jakarta 7 jam itu udah bisa sampai Tokyo kali ya, Seoul, Tokyo. Ya kalau mau ke Asia bisa sampai ke Tokyo ya, atau bisa sampai ke Uni Emirat Arab. Wow. Kan gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dari segi jarak ini sebenarnya kan cukup jauh. Dan di samping itu tadi, jadi tingkat kesulitannya ini lebih tinggi karena apa? Di sana ada gunung-gunung, ya, kemudian banyak hutan yang belum terbuka. Nah, itu yang menyebabkan Papua ini jadi punya karakter yang sangat unik. Ya, nah kaitannya dengan ekonomi apa? Kebanyakan sekarang ekonominya itu bergerak dari sisi atau dari sektor yang pertama itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Kemudian yang kedua dari pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga karena banyaknya pembangunan, sekarang yang namanya konstruksi itu juga menjadi salah satu sektor penggerak yang cukup signifikan di Papua. Ya. Dengan kondisi itu sebetulnya memang dorongannya untuk ke Papua juga perlu effort yang lebih dibandingkan dengan daerah yang lain. Kan gitu. Kalau orang membangun konstruksi itu biasanya ngomong IKK. Apa itu Pak IKK? Indeks kemahalan konstruksi ya yang diperhitungkan sehingga kalau misalnya nih kalau beli semen di Jakarta berapa? Pernah beli semen nggak? Saya nggak pernah beli semen. Nggak pernah beli semen. Taruhlah misalnya 50.000 satu sak ya yang isi 20 kilo. Ya kalau di sana mungkin harganya bisa 500.000, bisa lebih tinggi lagi. Tapi itu salah satu ini ya. Nah, walaupun sekarang udah pemerintah kan? mengeluarkan kebijakan sehingga ada kebijakan satu harga. Oke. Nah, ini yang membuat percepatan dari segi konstruksi tadi bisa lebih cepat. Ya. IKK-nya untuk Papua itu 5 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Ya, kalau mau beli yang lainnya juga susah. Jadi kalau bangun rumah di sana dengan bangun rumah di sini, ya walaupun harga semennya udah sama, tapi kan nyari tukangnya juga lebih susah.
ya, kemudian yang lain-lain. Jadi itu adalah sesuatu hal yang betul-betul signifikan sehingga mengakibatkan tadi pergerakan ekonominya jadi relatif agak kalah dibandingkan daerah yang lain. Tapi potensinya besar, Pak? Potensinya sangat besar. Oke. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa dorongan pemerintah untuk ke Papua itu sebetulnya sangat luar biasa. Konstruksi bisa didorong maju. Dan kalau kita lihat sekarang jumlah bandara itu yang dibangun baru aja ada sekitar 26 kalau nggak salah. Pelabuhan itu ada sekitar belasan. Ya, saya lupa tuh angka pastinya sekitar 11 sampai 14 ya. Kemudian jalan itu ada berapa ratus kilometer yang sebelumnya mungkin kesulitannya lebih tinggi ya kalau kita bicara 20 tahun yang lalu. Jadi setelah dibangun infrastruktur untuk mempermudah ini semua. Betul. Tapi ini jujur Pak, ini bikin saya bingung. Soalnya kan yang kita ketahui Papua ini sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa PDB dan pendapatan daerahnya tidak sebesar yang lain ya? Itu ya. Ada seorang penyanyi yang suaranya bagus. Ya. Tapi nggak ada yang nanggap. Nggak dapat duit ya. Nggak ada yang nanggap, maksudnya nggak ada yang manggil suruh nyanyi. Kan nggak dapat duit. Harus disorot, harus masuk potensinya spotlight. gede. Benar. Iya kan? Nah ini juga sama. Ini potensinya besar. Nah cuma kemampuan untuk mengelolanya. Nah ini yang perlu didorong. Kalau daerah itu namanya PDRB. PDRB. Iya, karena ada regional bruto. Oke. Ya, nah ini terpaksa harus pakai istilah yang ini benar, nih. Ya, yang benar. Yang benar. Kalau PDB itu nasional. Oke. Ya. Nah, Papua dan Papua Barat itu hampir sama. Jadi dia PDRB-nya itu ada di angka 6,6 triliun. Sementara rata-rata nasional, rata-rata nih bukan total ya. Rata-rata nasional itu adalah 26,2. Wow. Jadi ini jauh banget nih ya. Nah, makanya kita sangat concern ya gimana meningkatkan itu. Dan cara meningkatkan PDB ini kan macam-macam. Yang pertama adalah mulai dari SDA, kemudian pertanian, di dalamnya juga ada pertanian, ada kehutanan. Ini harus dikelola dengan baik. Ya, dengan akuntabilitas yang baik, ya, governance yang baik, ya, sehingga itu hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya, itu satu. Kedua juga dari sisi ada yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada yang dikelola pemerintah daerah. Nah, kita bicara yang pemerintah daerah dulu. Di pemerintah daerah ini banyak pajak-pajak daerah. Nah, ini juga harus dikuatkan. Nah, biasanya kelemahan daripada daerah untuk pajak daerah yang pertama adalah enforcement. Ya, karena mereka datanya kurang, ya, kemudian juga aturan-aturannya juga belum lengkap, ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan enforcement seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat, misalnya kita nggak bayar pajak, ya, kita bisa sampai dipaksa badan atau dikurung. Ya, bisa dikurung nih. Ya. Untung saya bayar pajak, Pak. Nah, makanya. Jadi saya kasih tahu. Ya. Nah, sementara kalau yang di daerah itu aturan untuk mulai dari penyitaan, bukan fleksibel, karena aturannya mereka mungkin belum lengkap. Oke. Dan SDM-nya kurang. Kemudian juga kompetensi untuk menanganin itu juga mungkin buat mereka ini barang baru. Gitu. Jadi sehingga dari segi PAD mereka juga belum bisa mengoptimalkan. Nah, ini yang mengakibatkan tadi jadi gerakan ekonominya ini juga jadi berkurang. Daerah Otsus, otonomi khusus ini, Pak. Keluarnya di tahun 2001. Ya, hampir 20 tahun yang lalu. Iya, 2001 ya. 2001. Nah, kalau kita lihat kenapa dulu ada yang disebut daerah istimewa. Daerah istimewa itu bukan cuma Papua dan Papua Barat. Nangro, Aceh, ya, Darussalam. Aceh. Ada Aceh. DKI juga. Dan Jogja. Ya, sama kedua Papua ini. Dan kedua Papua ini kalau kita flashback ke 20 tahun yang lalu. Pada saat itu saya tadi udah sampaikan juga jauh, ya, kemudian juga di sana ada keunikan baik dari segi alam, dari segi penduduknya, ya, kemudian banyak lagi hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Maka pemerintah melihat satu, dari segi kesejahteraan ada gap,
Oke. Ya. Kedua, dari segi manusianya juga ya, itu juga sedikit tertinggal dibandingkan yang lain. Jadi pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya, itu tertinggal. Kemudian yang ketiga, itu juga hal yang penting juga adalah dari segi manajemennya. Jadi pengelolaan SDM dan lain-lain ini belum bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Gitu. Nah, sehingga fokus daripada undang-undang Otsus itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Yang kedua adalah untuk meningkatkan peran daripada masyarakat Papuanya sendiri. Jadi kalau di sana ada yang namanya orang asli Papua. Ya. Nah, yang ketiga adalah untuk mengurangi gap antara Papua dengan yang lain. Jadi kita bicara kesejahteraan, koneksinya hanya dengan dana Otsus. Karena begitu pemerintah menyebut ini khusus, maka perhatian pemerintah itu banyak sekali yang di sana. Mulai dari administrasi, pemerintahannya bagaimana, kemudian masalah sosial ekonomi bagaimana, ya, kemudian masalah tata kelola dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang masuk yang menjadi concern di situ gitu. Berarti sederhananya dulu ini dibuat menjadi Otsus. Ya. Untuk mengejar apa ya? Kalau mengejar ketinggalan supaya setara dengan provinsi-provinsi lain. Betul. Jadi pemerintah ngeluarin uang lebih besar untuk provinsi tersebut untuk ngejar gap dengan provinsi lain. Betul. Berarti sebenarnya hal yang baik. Ya. Konsekuensi untuk APBN apa nih kalau ada Otsus ini? Pemerintah pusat itu sudah menggelontorkan dana itu luar biasa besar kalau dibandingkan dengan daerah yang lain. Saya kasih gambaran, pemerintah pusat itu memberikan dana ke Papua dan Papua Barat, itu jalurnya minimum ada 2. Yang pertama adalah lewat kementerian atau lembaga. Ya. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dia ngasih lewat jalur pendidikannya, kemudian Kementerian PUPR bikin jalan dan lain-lain ya. Kementerian yang lain juga ada, semuanya kementerian dia akan ada saluran dananya ke sana. Dan jalur yang kedua adalah transfer. Jadi pemerintah pusat ini ngasih uang ke pemerintah daerah dan oleh pemerintah daerah ini digunakan untuk melakukan operasionalisasi pemerintahannya dan juga untuk melakukan pembangunan. Ini berarti ke gubernur, bupati, wali kota, semua Iya, semua level. Dan itu jumlahnya untuk yang Papua, satu provinsi ya untuk tahun 2019 itu jumlahnya ada sekitar 40-an triliun. Padahal daerah-daerah lain average nasional itu hanya sekitar 22 sampai 23 triliun. Besar sekali ya. Jadi ini hampir double. Ini hampir double. Ya, belum lagi yang dari kementerian lembaga. Benar. Kementerian lembaga itu besarannya kalau untuk tahun 2019 ya, itu besarannya ada di angka sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi ini angkanya juga besar juga. Ada 40 triliun dari pemerintah, ada 19 dari lembaga-lembaga, dan ada juga yang lain. Yang lain itu adalah bagaimana mereka melakukan collecting revenue-nya sendiri. Ya. Nah, jumlah transfer ke daerah yang kita serahkan ke sana, termasuk di dalamnya ada Otsus, itu dalam waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2019 ya itu sudah 548 triliun. Dan kalau kita lihat per kapitanya ya tiap orang di sana itu dapatnya berapa kalau dari uang transfer itu besarannya adalah sekitar 20 jutaan. Jadi selama 14 tahun ini 2005, luar biasa. 2019, ya. Iya, jadi sekitar itu setiap tahunnya tuh segitu gitu loh. Setiap tahunnya tuh sekitar itu gitu. Ya karena jumlahnya kan besar. Ada sekitar 92 atau 94 triliun sekitar itu. Ya di dalam selama 500 ini atau per tahun? Selama ini. Jadi kalau per tahun itu jumlahnya kisarannya adalah kalau antara Papua dan Papua Barat itu kalau digabung sekitar 8 triliun kalau nggak salah ya. Iya kan? 8 triliun.
Ya, sekitar 8 triliunan. Nah, per tahun. Ditambah ada bonus lagi yang namanya dana tambahan infrastruktur. Yang itu Aceh nggak punya. Oke. Ya. Nah, itu juga jumlahnya besar. Jadi kalau Otsus ditambah dana tambahan infrastruktur itu jumlahnya sekitar 123 triliun. Ya, mulai dari dulu pertama sampai sekarang. Nah, jadi dana tambahan infrastruktur itu besarnya sekitar tahunannya sekitar 4 triliun. Daerah Otsus berarti wajib per tahun mendapatkan dana sebesar itu. Ada persenannya nggak sih Pak? Berapa persen ada. Dana Otsus itu 2% dari total dana alokasi umum. 2%? 2%. Ya, wow. Nah jadi itu kan gede banget gitu Nah, dibandingin yang lain. Nah, siapa aja sih pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan APBN bagi daerah Papua dan Papua Barat, termasuk dana Otsus? Jadi siapa nih yang merumuskan ini semua? Nah, apakah melibatkan orang sana atau semuanya? Oh, Jakarta pikir ini, Papua terima ini gitu, atau gimana? Jadi gini, semua anggaran itu sebetulnya usulannya itu dari bawah. Dari bawah? Dari bawah. Bawah itu dari mana Pak? Dari bawah itu dari level pemerintahan yang lebih rendah. Jadi gini, perencanaan pembangunan itu dimulai dengan yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, kalau pernah dengar namanya Musrenbang. Oke. Nah, Musrenbang itu perencanaan pembangunan. Itu mulai dari level desa, mereka udah rapat, ya. Desa ini mau ngapain? Ya. Butuh anggarannya berapa? Kapan mau dikerjain? Nah, itu caranya gimana? Ini ada 4 komponen ini. Kemudian dari situ naik ke kabupaten kota. Oke. Di kabupaten kota dia punya proyek juga. Kemudian ditambah yang tadi yang dari bawah, ya. Kemudian dari sini dilakukan alignment, ya. Kemudian dibawa lagi ke provinsi. Pasti gubernur. Di provinsi, gubernur, di level gubernur, dia akan mengkompil apa yang ada di kabupaten kota. Dari kabupaten kota ditambah programnya gubernuran sendiri atau provinsi sendiri. Ya, dari situ masuklah ke dalam Musrenbang Nas. Musrenbang nasional. Nah, dari sana itu kita paling nggak udah tahu, oh daerah sini nih mau begini, daerah sini mau begini, daerah sini mau begini. Nasional itu prioritasnya mana? Nah gitu. Jadi nasional kan punya juga kan? Pernah nggak ada provinsi minta uang gila-gilaan gitu? Kayak pasti lihat, lah kok provinsinya minta segini gitu? Sering. Kalau itu natural. Natural. Ya, orang namanya minta kan boleh-boleh aja ya kan? Mau banyak iya, yang minta ya? Iya, ya sama lah. Kayak misalnya masnya minta sama orang tua, ya itu kan pasti mintanya ya kita tembak tinggi lah ya. Iya. Kita tembak tinggi itu nego-nego kan. Kalau minta, tapi ini bukan ada nego-nego, tapi dilihat daripada programnya, alignmentnya dengan program nasional tuh apa. Karena kan kadang-kadang pada saat orang ingin membangun, itu yang tergambar tuh kan cita-cita. Saya nih pengen ini. Habis itu dilihat kebutuhannya mana. Gitu. Itu cara sortir yang paling mudah. Jadi dari tadi dream terus jadi need. Ya, dari need kemudian baru nanti di-align dengan duitnya berapa, jatahnya. Kemudian juga mana yang prioritas. Ini tahun ini apa tahun besok. Kemudian siapa yang mau ngerjain, kinerjanya gimana ngukurnya, pertanggungjawabannya gimana, evaluasinya gimana, ya kayak gitu. Tapi emang kalau kenyataannya perumusan ini yang terlibat tuh siapa aja sih Pak? Ya itu bukan cuma teori gitu loh. Jadi, ini benar-benar terjadi? Ini praktek. Nggak, berarti misal dalam ruangan nih emang ada masyarakat Papua datang atau perwakilan yang datang dari Papua ke Jakarta kan baru dirumuskan? Kan proses tadi. Jadi kan gini, kan nggak mungkin orang desa di Indonesia ada sekitar 75.000 kan nggak mungkin datang semua ke Jakarta. Sulit. Ya kan? Nah tapi yang desa dia ngumpul dulu di level kabupaten. Oke, berarti Otsus ini udah direncanakan dengan masyarakat asli Papua dan Papua Barat juga berarti? Betul. Oke. Ini kayaknya pertanyaan saya tentang apa yang diperoleh Papua sebagai daerah Otsus jauh ini. Nanti di part kemudian saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Oke. Aku juga kalau mau masuk juga nggak apa-apa kok. Oh gitu. Lu ada yang mau lu tambahin mungkin atau enggak? Mau dikurangin juga boleh. Atau mau nanya juga boleh. Oh mau nanya juga boleh. Boleh. Nah, mungkin menarik sih pertanyaannya Jovi tadi karena tentang siapa yang terlibat dalam perumusan penganggaran kan Pak. Karena emang
memang secara prakteknya ada tadi representasi, proses musyawarah, sebenarnya dari musdus bahkan musyawarah dusun, musyawarah desa, terus naik ke kabupaten dan seterusnya ke atas. Cuma kalau dalam teori juga, teori pengelolaan kebijakan publik, kan sebenarnya ada teori yang disebut sebagai elite capture ya Pak. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Elite capture. Elite capture. Jadi kadang-kadang representasi itu belum tentu benar-benar menjadi, ya idealnya memang representasi mewakilkan sampai akhirnya sampai ke ujung ya Pak. Tapi memang ya namanya yang terlibat orangnya banyak sekali. Bukan berarti korupsi atau something like that, tapi sebenarnya secara proses aja emang sering terjadi elite capture, di mana pada akhirnya meskipun misalnya dilakukan musyawarah, orang-orang yang memiliki akses untuk datang ke musyawarahnya, kemudian yang mempengaruhi jalannya diskusi, sebenarnya belum tentu benar-benar mewakili semua kepentingan dari root tadi, dari akar tadi. Karena jadi saya juga kebetulan penelitian S2 saya tentang dana desa kan Pak. Dan memang masalah yang sangat penting dalam dana desa atau salah satu isunya adalah resiko elite capture tadi. Saya nggak bilang bahwa selalu terjadi atau pasti terjadi, tapi resiko itu nyata gitu. Karena kadang-kadang kalaupun kita ajak ibu-ibu nih dari desa untuk ikut juga, ini masalah misalnya keterlibatan perempuan dalam proses penganggaran gitu. Perempuan dilibatkan dalam proses musyawarah. Tapi kadang-kadang pun ada ibu-ibu yang ikut, belum tentu mereka berani ngomong misalnya. Atau yang ngomong biasanya tokoh desanya, tokoh adatnya, tokoh masyarakat yang sebenarnya bagian dari elit tadi gitu. Jadi kayak at the end of the day belum tentu aspirasi yang benar-benar dari akar itu selalu terrepresentasikan sampai ke nasional, apalagi gitu ya, jauh banget titik dari dusun saya sampai ke nasional. Kita ada segmen khusus untuk ngebahas yang lu bahas ini sekarang. Tapi itu masih nanti. Kita masih di daerah waktu sekarang. Tapi ya itu sih secara teori emang perumusan ini seharusnya melibatkan aspirasi seluruh rakyat Papua dan Papua Barat. Ya. Dan semoga itu yang benar-benar terjadi. Dipakai untuk apa aja uang negara untuk Papua dan Papua Barat? Jadi uang yang ditransfer itu dipakai untuk apa aja di sana? Oke, jadi gini. Yang pertama, uang yang ditransfer itu sebetulnya bisa dibagi dua golongan besar. Ada yang namanya block grant. Apa Pak? Block grant. Block grant. Nah, kalau block grant itu saya udah kasih duit, terserah lu makainya. Wah enak, saya mau dapat block gitu. grant. Itu block grant ya. Nah, jadi yang make itu yang harus mengelola. Oke. Ya, jadi dia mau buat pembangunan, mau buat operasional, mau buat apa, itu masuknya di block grant. Ada yang kedua namanya specific grant. Kita kasih uang tapi udah ada destinasinya. Ini nanti buat bangun ini, buat bangun ini, buat bangun ini. Ini adalah sebetulnya tergantung daripada keputusan kepala daerah. Berarti yang tol kemarin tuh blok yang mana? Yang tol. Kalau tol itu masuknya yang KL. Ada yang kementerian lembaga. Ada lagi kan, tadi kan saya bilang ada dua tuh yang gedenya ya kan. Ada yang transfer, ada yang kementerian lembaga. Kalau yang kementerian lembaga itu semuanya designated. Jadi udah ada dia tujuannya mau bangun tol. Ya, tapi yang transfer yang saya omongin, yang transfer itu ada dua juga. Ada yang block grant, yang ini biasanya untuk membiayai operasional dan juga dia boleh membuat pembangunan. Ada yang specific grant. Specific grant itu tadi dia permintaan untuk khusus dari dia. Khusus. Jadi ada yang untuk bayarin guru, ada yang untuk bayarin honor PAUD, ada yang untuk yang kayak gitu-gitu. Ya, ada yang untuk pembangunan. LPDP daerah termasuk Pak? LPDP daerah termasuk itu? Daerah itu, LPDP itu masuknya di pusat. Di pusat ya? Iya. Otsus itu termasuk yang block grant sebetulnya. Ya, sehingga pada saat pemerintah memberikan otsus, yang ada adalah gambar gedenya. Otsus ini harus digunakan untuk apa? Nah, gambar gedenya adalah fokusnya harusnya untuk pendidikan dan kesehatan. Karena kan tadi cita-citanya kan untuk meningkatkan peran masyarakat Papua ya kan, dan Papua Barat. Nah, supaya dia bisa perannya meningkat, tentunya yang namanya indeks pembangunan manusia harus meningkat. Nah, ini yang harus dilakukan oleh daerah dari segi penggunaannya otsus. Kan gitu. Nah, kemudian ini juga masih tetap di top up lagi nih sebenarnya dengan anggaran yang tadi saya sampaikan yang melalui kementerian lembaga ini masuk. Ada tuh anggarannya pendidikan dari Kementerian Pendidikan, kesehatan dari Kementerian Kesehatan, belum lagi yang tadi dari kami yang transfer ke daerah ada yang namanya specific grant, bikin puskesmas,
kemudian tadi untuk gaji-gaji. Jadi sebenarnya ini pemerintah ini sudah merancang ini dengan berbagai jalur. Ditambah lagi yang ke desa. Dari pusat tembak langsung ke desa. Ya. Nah, maksudnya apa? Supaya tadi jadi birokrasi yang ada di tengah ini dia hanya dari segi pengawasan dan monitoring dan mengarahkan. Tapi tidak menghambat flow of money. Iya. Ya kan? Karena kalau misalnya ini lewat di transfer ke sini dulu, turun ke sini, bisa beda nih nilainya. Nah, kalau bedanya itu lain soal. Tapi yang saya sampaikan adalah dari lama, segi secara waktu. Lama. Kalau ini lama, maka penggunaannya juga jadi lama. Kalau penggunaannya lama, maka dia tidak bisa menggunakannya untuk membangun ekonomi di desa. Gitu. Makanya desa nih kita tembak langsung. Langsung berarti ke langsung rekeningnya ke desa. Langsung ke desa itu. Berarti kepala desa atau apa? Rekening desa, bukan rekening desa. Iya. Jadi bukan rekeningnya kepala desa. Tapi rekening desa. Ya, nanti salah kalau rekening kepala desa, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya DAK non fisik, ya, itu untuk bantuan operasional sekolah, itu juga ditransfer langsung ke sekolah. Jadi udah nggak ada lagi tuh birokrasi yang tadinya harus lewat provinsi atau kabupaten, tapi langsung tuh ke sekolah. Nah, sekolah dia harus kelola sendiri, hitung sendiri gimana caranya, ya. Dan itu ada standar-standar yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, jadi ini jalurnya ini udah banyak dan harapan kami dengan adanya jalur yang bervariasi ini bisa compete. Mana sih yang paling baik? Ya, yang langsungin ke desa, kepala desanya kreatif, dia bisa bangun desanya dengan baik. Kemudian kalau yang lewat kabupaten, kabupatennya dia punya kreativitas dan punya concern yang tinggi, kabupatennya bisa baik karena uangnya banyak digunakan untuk pembangunan dan lain-lain. Provinsi begitu juga. Nah, jadi dari sini nanti kita akan lihat karena tadi ada yang dikelola sendiri, ya, yang block grant, ada yang specific grant yang memang dijatah. Ini untuk ini loh, ini untuk ini loh. Tadi Pak Prima ngebahas yang sekolah nih. Ini kan lagi ada isu-isu menarik nih akhir ini yang mungkin sekolah membantu kuota muridnya. Itu pernah dibahas nggak di kementerian untuk membantu orang-orang keterbelakangan untuk karena sekarang kan belajar online semua. Itu pernah dibahas nggak atau itu dibahas di sana bukan pembahasan pusat? Ya, jadi sebenarnya itu bukan cuma dibahas dan itu sudah diputuskan. Ya, untuk jadi, membantu kuota murid-murid. Betul, jadi yang BOS itu sekarang bantuan operasional sekolah itu bisa digunakan sebagian karena kan tadinya dia dipakai untuk operasional sekolah yang kayak kita, yang tadinya kita fisik, kita harus kesana kemari, ya kalau rapat harus ada snack, harus ada ini kan hilang tuh. Operasional semua nggak ada. Nah itu kan nggak ada atau berkurang jauh. Nah uangnya bisa digunakan untuk tadi, untuk membantu mahasiswa atau siswa ya dari segi kebutuhan-kebutuhan daring tadi ya. Semoga nggak dipakai untuk main Mobile Legend guys. Oke, ini kan dikasih kuota dari sekolah nih. Ini kalian main PUBG, Mobile Legend, kan udah dikasih kuota dari sekolah. Duh kuota gue habis gitu kan. Bisa dipakai untuk belajar dulu, baru PUBG, Mobile Legend. Oke, ini dengan kata-kata gue nih. PUBG, Mobile Legend hal kedua. Pendidikan pertama. Perkembangannya gimana Pak selama ini? Selama dari ditetapkan awalnya Otsus ini, sampai hari ini kelihatan nggak Pak secara real perkembangan di Papua dan Papua Barat? Ya atau enggak sama sekali malah? Kalau perkembangannya tentunya ya kelihatan ya. Dan itu juga cukup signifikan ya. Seperti misalnya ya tadi pembangunan infrastruktur yang paling gampang kan melihat infrastruktur ya. Infrastruktur itu dengan adanya anggaran-anggaran tadi yang sebelumnya nggak ada jalan, jadi ada jalan. Jadi jalan aja udah dibangun sekitar 700-an kilometer. Ya kemudian kalau yang itu kan rakyat udah tahu Pak nih, kayak tol gitu rakyat tahu. Ada nggak sih yang kayak rakyat belum tahu tapi pemerintah emang rencanakan untuk Papua kayak pembuatan industri apa gitu? Ya ada, makanya ini kan kita bicara dari yang gede dulu baru yang kecil kan gitu ya. Yang tadi saya sebut jalan itu bukan jalan tol. Ya, jalan itu tidak selalu jalan tol, justru malah jalan yang dibiayai oleh dana transfer, ya itu sebenarnya malah jalan-jalan yang levelnya jalan kabupaten, jalan kota, yang mungkin panjangnya 5 kilo, ya 7 kilo untuk menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain.
Gitu loh. Ya. Jadi itu tuh banyak sekali. Kemudian tadi juga yang bandara. Ya, bandara, ada berapa puluh bandara. Iya, ada pelabuhan. Jadi itu dari segi infra yang paling gampang kelihatan ya. Kemudian yang kedua, dari tingkat buta huruf. Itu kalau dibandingkan antara 20 tahun lalu dengan sekarang, itu penurunannya sangat luar biasa. Berarti tingkat literasi naik. Tingkat literasinya naik ya. Kemudian juga tingkat kualitas manusianya, IPM itu juga meningkat ya. Kemudian juga kalau dilihat dari jumlah orang yang lahirnya dibantu oleh tenaga medis itu juga meningkat ya. Nah, ini itu faktor loh ya. Ya, karena kalau misalnya satu daerah nggak ada tenaga medis ini gimana mau dibantu? Nah, iya. Nah, itu termasuk parameter-parameter yang kita lihat itu semuanya tuh ada peningkatan. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau dibandingkan kecepatannya antara Papua dengan daerah lain, nah ini baru terlihat gitu loh. Ya tadi ya kalau misalnya daerah lain itu kecepatannya misalnya 10 km per jam, ya ini mungkin ya 5 km per jam. Cara naikin kecepatannya itu gimana? Nah, cara naikin kecepatan itu kan pemerintah juga sudah membuat program-program. Harus diawasin, misalnya gini, adakah lembaga-lembaga atau badan-badan yang ngawasin transferan uang ini semua? Jadi gini, kita kalau yang khusus dari Kementerian Keuangan, ya kita melakukan persyaratan penyaluran. Jadi kalau misalnya Pemda Papua atau Papua Barat misalnya mau minta dana otsus, ya paling gampang nih, dana otsus. Syaratnya apa? Dia harus lapor uang yang dulu dipakai buat apa. Kinerjanya gimana? Ya, jadi maksudnya dulu janjinya mau bikin begini, jadinya begini. Ya, nah dari situ baru bisa dapat saluran yang berikutnya. Kalau enggak, ya ntar dulu. Terus sisa duitnya ada enggak? Kalau ada sisa duitnya kita potong. Jadi kalau misalnya dia udah kita kasih 10, ya ternyata yang dipakai 9. Yang dipakai ya kalau 9 mending. Kalau dipakai ternyata cuma 3 atau 4. Masih ada 6. Ya berarti untuk tahap berikutnya kita kurangin. Kalau jatuhnya 10 ya kurangin 6. Karena dia masih punya duit di sana 6. Masih ya. Ya kan? Jadi kita dorong ini supaya penggunaannya bisa maksimal gitu. Nah itu yang dari Kementerian Keuangan. Belum lagi yang dari ada BPKP. Ya. Dia mengawasin. Kemudian ada BPK. Dan ada yang internal di APIP-nya ya, Itjennya daerah ya kan ada. Dan belum lagi ada APH. Kan ada dari kepolisian, dari kejaksaan ya, dan ada KPK. Kenapa? Banyak banget yang ngawasin. Ya itu kan itu adalah mekanisme umum. Ya, itu mekanisme umum dan ini kan ada jatahnya masing-masing gitu. Jadi bukan berarti satu orang terus dia diawasin segala macam oleh semua ini ya, enggak. Jadi ya nggak usah panik juga gitu karena ini kan memang tatanan hukum kita ya begitu gitu. Selama Bapak menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan ini, pas interaksi dengan Pemda Papua atau Papua Barat ada pengalaman unik yang bisa di-share di sini nggak, Pak? Ya ada sih. Boleh Pak, ini YouTube ini emang pusatnya klarifikasi. YouTube ini pusatnya klarifikasi dunia. Jadi Bapak kalau ada pengalaman ada dan saya rasa ini juga bagus untuk di-share. Jadi dalam artian begini, kita ya setiap daerah tuh punya keunikan masing-masing. Ya jadi ini pengalaman saya ini bukan cuman gara-gara Papua terus dia jadi beda sama yang lain ya, tapi setiap daerah punya keunikan masing-masing. Nah, tapi khusus untuk yang Papua ini keunikannya mungkin agak berbeda dengan yang lain karena apa? Satu tadi ya, jadi kita pada saat melakukan komunikasi itu semuanya harus clear. Ya, dan juga kalau bisa ada yang tertulis sehingga kita punya pemahaman yang sama ya. Karena apa? Karena kita khawatir misalnya ada perubahan-perubahan struktur ya di daerahnya ya, mutasi atau apa, sehingga akhirnya orang yang baru dia jadi nggak paham. Oh dulu apa ya maksudnya? Nah itu yang selalu kita kedepankan. Otsus ini akan habis di tahun 2021. Nah nanti kita sedang memikirkan bagaimana untuk tetap bisa mendukung masyarakat
di Papua. Nah, skemanya ini sedang dibahas. Iya. Oke, itu kayaknya sekian pertanyaan dari saya. Pak Dirjen harus pergi. Ini dia. Guys, di channel YouTube Pak Dirjen harus pamit. Ada tugas lain negara. Ya. Di Pak Dirjen terima kasih udah datang nih sama kita untuk diskusi masalah Otsus. Terima kasih. Pak Luki juga terima kasih. Udah jauh-jauh dari, bukan nggak datang sih, tapi secara Zoom call datang ya. Terima kasih Pak Luki. Afu juga terima kasih banyak ya. Afu sudah datang dan ikut diskusi, meramaikan diskusi kita hari ini. So guys, dan rakyat YouTube yang telah nonton video ini, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Tulis juga di kolom komentar di bawah, siapa yang mau diundang, mau ngebahas apa. Siapa tahu saya sebagai presiden akan mendengar opini kalian rakyat saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share.